Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan-Dolan. Dan kali ini saya berada di dekat kandang sapi. Lalu kita mau kemana? Ikuti terus vlog saya ya. Yuk kita jalan. Munggah motor sih kayak konco dolan. Ini rencana mau melihat Ganesha raksasa yang terjungkal dari atas bukit. Listnya cuma minum. Nah ini tadi dari Watu Blencong dan Watu Kenong. Watu Blencong itu karena gambarnya itu seperti lampu di wayang, itu namanya blencong. Tapi itu sepertinya yang benar itu relief kayak kendi gitu loh, pahat di batuan yang utuh. Nah kalau yang Watu Kenong itu karena udah banyak yang aus, kurang paham sih, cuma kalau biasanya kenong itu bentuknya hampir mirip umpak gitu, tapi ya nggak tahu juga kenapa ada umpak di situ. Kalau umpak tanpa cuma satu gitu kan. Dan ini kita lanjutkan perjalanan ke tujuan utama kita. Sebelum kita ke Arca Ganesha yang terjungkal, sekarang ini kita mampir ke, namanya sih terkenalnya Arca Gupolo, tapi sebenarnya ini Arca Agastya yang cukup besar ya. Tuh tingginya berapa tadi? 2,3 meter. Saya pernah masuk ini kebetulan pas di Kunti kan, masuk itu tinggi saya paling sekitar perutnya sih.
Oke, akhirnya sekarang kita nyampe di lokasi Ganesha yang terjungkal. Mana Ganeshanya? Ini dia. Dan ini adalah lapiknya ini. Gak horor ya di bawahnya. Kalau dia blub gitu. Dan yang menarik, oke kita lihat. Ini tuh posisi lapiknya. Dan ini posisi kakinya. Ini kalau kita gini sama aja kita lihat dari atasnya. Dan seberapa tangan saya segini. Kemudian ini bagian tubuhnya. Tubuhnya itu terjungkal dan sepertinya pecah ya. Nah, terus itu ada lubang itu, sepertinya untuk kayak bisa jadi naruh kayu ya. Dan ini jelas batu berdaki. Kita coba lihat dari sisi belakang. Gede. Wah, ini sedang piknik ini. Kak, dari bawahnya kayak gini. Koncodolan, sekarang kita sudah berada di atas arca Ganesha yang terjungkal dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Krisna dari Tribun, dan ini mengenai sejarahnya Kampung Kepolo. Ya. Oke, jadi ini cerita ini memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat ya. Kalau mungkin warga di sini juga masih mengingat, kejadiannya memang sudah lama. 2020 ke 1955, artinya sudah 65 tahun yang lalu ya, cukup lama. Dan kejadian itu adalah tanah bergerak, tanah longsor yang ada di atas ini, di atas tebing ini. Dulu di sana itu ada kampung Kepolo. Rumahnya kalau menurut kesaksian warga yang masih hidup gitu ya, itu ada sekitar 30 rumah tersebar di tak jauh dari situs Kepolo yang di atas sana. Kemudian pada suatu bulan, orang sudah tidak ingat lagi bulannya apa, tapi tahun 55 itu ada hujan deras selama 3 hari berturut-turut ya, tidak berhenti. Mungkin
mungkin pengalaman kita beberapa tahun lalu juga kejadian, itu ada waktu badai cempaka itu hujan juga 2 hari, kemudian timbul banjir di mana-mana. Nah di sini pun juga sama, kurang lebih seperti itu, 3 hari berturut-turut. Kemudian banjir terjadi di perbukitan di atas Kampung Gopolo itu, air kemudian kayak air bah itu, tetapi kemudian seolah-olah hilang, kata warga gitu ya. Hilangnya kemana? Menyusup ke bawah permukaan tanah. Nah sejak itu kemudian tanah perlahan bergerak ya. Jadi mungkin karena kayak karpet itu ya, airnya kemudian lewat di bawah karpet, sehingga karena tanah ini tumpuannya ada di batuan di sini, perbukitan sini, sehingga kayak ikut terseret gitu. Nah itu kemudian terjadi karena beban, mungkin ya beban tanah dan seterusnya, permukaan batu di alas tanah itu sudah sangat licin, kemudian bergerak tumpah ke jurang di sini, memanjang di sini. Jejaknya masih bisa kita lihat di atas sana, itu ada dataran tapi kemudian tanahnya langsung curam. Nah itu batasnya di selatan sumur di situs Gopolo. Nah ini kampung itu lenyap, tidak ada penduduknya lagi, tetapi korban apakah ada sudah tidak ada yang ingat lagi. Tetapi kampung itu kemudian dijual, pindah ke berbagai tempat yang selamat. Ada yang di bawah sana itu ada namanya Kampung Glundeng, atau orang sana mengaitkannya dengan istilah glundung itu. Jadi nama itu agak dekat-dekat sebagai penanda bahwa warga yang tinggal di sana adalah relokasi dari desa Kampung Gopolo yang glundung dari perbukitan tadi kena longsoran. Nah itu ada di bawah sana, jaraknya mungkin sekitar 750 meter dari sini ada kampung namanya Kampung Glundeng, masuknya desa Sumberjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Nah itu ceritanya. Oke, makasih Mas Krisna. Dan sekarang kita akan bertanya ini dengan teman yang sedang umap ini ya. Ini kita mau tanya-tanya ini Mas Teddy dari komunitas Kandang Kebo mengenai kronologi penemuan kembali Arca Ganesha. Penemuan kembali ya Mas ya ini berarti? Penemuan kembali. Awalnya sih kami iseng menelusuri data dari Veronik de Groot itu tahun 2000. Kemudian kami mendapat juga data referensi berupa pemugaran Candi Sari yang sekarang dikenal dengan nama Candi Barong. Oh iya. Itu mereka mengidentifikasi tahun 85. Mereka mengidentifikasi kemudian mendata temuan-temuan di seputaran Candi Ijo ini. Candi Ijo nanti ada Candi Boko, ada Arca Agastya tadi. Ya, kebetulan ada notifikasi kecil di bawahnya jika mereka menemukan juga Arca Ganesha raksasa yang telah longsor ke jurang. Fotonya waktu itu tahun 85 itu diambil dari bawah, masih kelihatan posisi kakinya, tapi tertulis di situ catatannya adalah tidak bisa dicapai karena medannya yang curam. Nah, setelah kami mencoba untuk menelusur 80 meter dari Arca Agastya ke arah selatan itu tadi, kami mendapatkan jurang waktu itu. Ya ini kondisinya. Jurang yang ini ya? Ini. Di situ itu ada sendang di atas itu yang dipakai oleh penduduk. Menurut cerita penduduk, Arca Ganesha ini itu dulu di sana, di atas sana. Kemudian dia menutupi sendangnya, jadi di atas sendang. Jadi ketika mereka mau mengambil air di bawah Arca Ganesha itu kesulitan. Nah, kemudian sesuai dengan tadi kemudian ceritanya Mas Krisna, terjadi tanah longsor. Akhirnya Arca ini longsor ke bawah dan ini bagian longsorannya si Arca. Arcanya ada di baliknya, kita bisa lihat. Tapi ini bagian yang longsor. Longsor ini terjadi tahun sekitar 55. Nah, tahun 56 itu ada foto dari OD, koleksi OD-nya Belanda itu Arcanya masih lumayan utuh walaupun memang tanpa kepala. Karena menurut cerita penemuan pertama tahun 1821 oleh I.J. Sherman dan kemudian 1915 oleh Bos itu memang tercatat kondisi Arca masih di atas tanpa kepala, jadi belum longsor. Jadi ceritanya memang penemuan awalnya tanpa kepala, kepala diukir di atas batu padas monolit, jadi utuh semuanya diukir di situ menghadap ke selatan.
Arca itu. Ganesanya menghadap ke selatan. Bentar, ini kalau selatan ini mana? Sana ya? Oh, selatan sana. Selatannya Berarti ke sana. emang menghadap ke menghadap ke tebing. menghadap ke Kalau kita mau merujuk kepada jurang. ya kepada ikonografi Hindu, Ganesha itu bisa juga menjadi Vineswara yang dia berarti penolak mara bahaya. Jadi ini dia seolah-olah dibikin untuk menolak bahaya yang mau ke jurang ini. Tidak tahu nanti di sini jurangnya berbahaya atau bagaimana, tapi kemungkinan besar seperti ini. Oke, terus kalau pas ini komunitas kandang kebo ketemu kembali ininya, itu tahun berapa tadi? 2 tahun yang lalu. 2018 ya. 2018 itu kami berdelapan kalau nggak salah. Kami bagi jadi 3 regu karena kami harus cari jalan untuk sampai ke Arca ini. Jadi waktu itu ada satu temen yang dia rappling dari atas itu ke bawah. Terus ada yang dari sisi timur dan sisi barat. Akhirnya kami ketemu pas di tengah-tengah ya, posisi kita berdiri ini, ketemunya di sini masih dulu ada pohon kolonjono yang sekitar 2-3 meter. Kami harus babat alas dulu baru kami bisa membersihkan. Berarti kondisinya pas 2018 ini itu gimana? Penuh dengan semak atau semak, pohon? Ya, penuh dengan semak, dengan kolonjono. Ya seperti ini tapi lebih tinggi lagi. Ini lebih sudah tinggi, ya? Menurut pengakuan dari jupelnya seminggu sekali dibersihkan sekarang ini. Ya udah, makasih Mas Teddy. Sami-sami. Ya begitu tadi kalau cerita mengenai longsornya si Arca ini dan penemuan kembali apa ya Kak istilahnya, kayak sudah ditemukan sebelumnya, kemudian komunitas kandang kebo sedang iseng-iseng gitu ya awalnya, kemudian bisa ketemu kembali Arca Ganesha ini. Oke konco tulen, sekarang saya udah berada di bawah lagi di dekat Arca Ganesha yang longsor ini, dan kalau kita mau ke sini itu trekkingnya cukup lewat kayak apa ya, kebun-kebun hutan gitulah. Dan tadi sempat mampir dulu ke Watu Blencong, kemudian ke Watu Kenong ya tadi, Watu Kenong, kemudian Arca Agastya, dan sekarang di Arca Ganesha ini. Cukup gede ini ya, ini bagian kakinya. Dan seperti itu tadi kira-kira kembali melihat Arca Ganesha yang pernah terjungkal ini. Dan seperti biasa saya ingin dolan-dolan, tetap semangat dolan-dolan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Dadah.